Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel pribadi saya. Saya Fajar Asar akan menemani teman-teman semua dalam belajar bimbingan CPNS online di channel YouTube ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang analogi ya. Karena tentu saja analogi ini itu merupakan bagian dari soal pada tes intelijensi umum. Nah, pada soal-soal analogi ini itu akan terasa sulit ya untuk kita jawab ketika kita tidak memahami seperti apa triknya dan pola pada setiap soal-soal analogi. Sehingga di sini kita akan mengupas tuntas seperti apa triknya ya, dan bagaimana cara menjawab soal-soal analogi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya para pejuang CPNS, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini jika memang dirasa bermanfaat. Nah, kita masuk pada pembahasan pengertian. Nah, bicara tentang pengertian, analogi adalah padanan hubungan pada suatu kata. Jadi, analogi itu bicara tentang hubungan pada suatu kata. Jadi, apa hubungannya dari kata ini dengan kata yang lainnya? Pada analogi itu sendiri itu terdapat beberapa yang harus kita ketahui. Tapi di sini kita membahas dulu yang pertama, analogi berdasarkan tingkatan. Nah, analogi berdasarkan tingkatan ini juga terbagi atas dua, yaitu analogi dua kata dan analogi tiga kata ya. Apa itu analogi dua kata? Analogi dua kata ini kita diminta untuk mencari hubungan pada pasangan kata yang diketahui, kemudian mencari pasangan kata yang lainnya sehingga diperoleh hubungan yang sama. Adapun contoh soalnya, di sini contoh soal yang pertama, hewan ya titik-titik sama dengan makanan titik dua sate. Nah, tentu saja pada bagian kiri ini, pasangan kata bagian kiri ini harus memiliki pola yang sama dengan pasangan kata yang ada pada bagian kanan ini. Nah, tentu saja pada bagian kiri ini kita tidak bisa mengetahui seperti apa maksud dari pasangan kata ini, sehingga kita harus mencari pasangan kata yang ada di sebelah kanannya ya. Apa maksud makanan dan sate ini? Nah, adapun trik yang bisa kita gunakan di sini yaitu kita harus memberikan kalimat atau menyusun kalimat makanan dengan sate. Kalau kita lihat yang namanya makanan dan sate ini merupakan hal yang umum ya. Makanan ini, sate bagian dari salah satu dari jenis makanan. Di sini salah satu jenis makanan adalah sate. Jadi ini umum, ini khusus. Nah, coba kita lihat pada bagian A ya, hewan. Coba kita berikan kalimat salah satu jenis hewan adalah air, itu bukan. Salah satu jenis hewan adalah waktu makan, salah satu jenis hewan adalah sapi. Berarti jawabannya bagian C, karena kalau lapar dan kenyang itu bukan bagian dari salah satu dari jenis hewan. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian C. Selanjutnya contoh soal nomor 2, sekolah titik 2 pintar. Nah, di sini kita harus mencari pasangan kata yang ada di sebelah kanan ini, teman-teman. Ya. Tapi kita harus telusur dulu ini apa maksud sekolah dan pintar ya. Sekolah dan pintar. Nah, di sini kita bisa kita bisa menggunakan trik yang sama dengan soal yang sebelumnya. Sekolah ya, kita harus menyusun kalimatnya. Sekolah dapat membuat seseorang menjadi pintar. Nah, kita gunakan struktur kalimat yang sama. Pada bagian A kita coba cari jawabannya. Ilmu dapat membuat kita jadi buku. Itu tidak tepat ya. Itu salah jawabannya. Bagian B, tidur dapat membuat kita jadi kamar. Itu juga salah. C, bumi dapat membuat kita menjadi tanah. Itu juga tidak tepat. D,
makan dapat membuat kita jadi kenyang. Nah, ini jawaban yang benar adalah D, karena bagian E, baca, dapat membuat kita menjadi maja. Itu tidak ada hubungannya antara pasangan yang ada di sebelah kiri ini dari struktur kalimatnya, sehingga jawaban yang benar adalah bagian D, ya. Kemudian contoh soal yang selanjutnya, pembalap titik 2 titik titik sampai dengan petinju titik 2 titik titik. Nah, ini pasangan kiri dan pasangan kanan itu sama-sama tidak lengkap, ya. Nah, adapun trik yang kita gunakan di sini supaya kita bisa menjawab dengan cepat, tentu saja kita harus menggunakan trik yang sama yang tadi. Kita harus menyusun kalimat yang tepat untuk dari kata pembalap ini. Dan yang kedua, kita cukup menjawab pada bagian kiri ini, ya. Kira-kira apa hubungan dari kata pembalap ini dengan jawaban atau pilihan yang ada di bawah ini, ya, pilihan jawabannya. Pembalap dan guru, ya, itu tidak ada hubungannya. B dan TV juga tidak ada hubungannya. C, sapi juga tidak ada hubungannya. D, sirkuit itu ada hubungannya, ya, karena pembalap itu melakukan balapan di sirkuit. Begitupun dengan harimau. Nah, setelah itu kita lihat hubungan dari sirkuit dan ring. Ternyata petinju itu melakukan tinju di arena ring, ya, sehingga jawaban yang benar adalah bagian D, karena sama-sama memenuhi pola kalimatnya dan strukturnya, ya. Di sini sama-sama pembalap itu mengendarai motornya atau melakukan balapan di sirkuit, petinju melakukan tinju di ring, sehingga jawaban yang benar adalah bagian D. Selanjutnya, analogi 3 kata. Ini analogi 3 kata ini sama halnya dengan analogi 2 kata. Yang membedakan adalah jenis soalnya, ya. Di sini kita harus mencari hubungan 3 kata yang diketahui, kemudian mencari 3 kata yang mempunyai hubungan yang sama, yang artinya kita bisa lihat dari contoh soalnya ada 3 kata yang harus kita cari, ya, dari pasangan kanan ini. Tapi kita bisa mendapatkan jawabannya itu mengacu pada pasangan yang ada di bagian kiri ini. Apa hubungan antara pena, tinta, kertas? Nah, trik yang sama kita gunakan, kita harus menyusun kalimatnya, ya. Pena membutuhkan tinta untuk menulis di kertas. Dan trik yang selanjutnya, kita harus tahu bahwa pena ini adalah tulis, tinta ini adalah bahan untuk menulis, kertas ini adalah tempat yang ditulisi. Sehingga kita harus mencari jawabannya, kira-kira yang paling benar yang mana di sini untuk jawabannya. Bagian A, kapur itu sama-sama sebagai alat tulis, tapi penghapus bukan untuk bahan menulis, sehingga jawabannya bagian A ini, pilihan A ini tidak benar. Mobil, ya, mobil juga bukan alat tulis, ya, tapi pada bagian B ini memiliki struktur. Bisa kita gunakan kalimat yang ada pada bagian nomor 1 ini, ya, dimana mobil membutuhkan bensin untuk bisa jalan, ya. Itu betul, ya, betul struktur katanya. Pena membutuhkan tinta untuk menulis di kertas. Mobil membutuhkan bensin untuk mengendarai di jalanan atau jalan di jalanan. Tapi pada bagian B ini kita simpan dulu, ya. Kita harus cari jawaban yang lainnya. Cat, di sini cat itu bukan dari alat tulis, tapi dia adalah bahan atau bahan mengecat, ya. Dia bukan alat mengecat, alat untuk mengecat, tapi dia bahan mengecat. Nah, bagian D, kuas sama-sama sebagai alat tulis. Kalau pena untuk alat tulis di kertas, tapi kuas ini dia untuk alat mengecat. Kemudian cat itu sebagai bahan untuk mengecat, sama polanya di sini tinta, ya, dan cat. Kemudian dinding, ya, tempat mengecat, ya. Kuas membutuhkan cat untuk mengecat di dinding, ya. Ini polanya benar, ya. Kemudian struktur katanya juga tepat, ya. Kita di sini antara pena dan kuas sama-sama sebagai alat tulis, ya, atau alat mengecat. Di sini alat mengecat, ini alat menulis, ya.
Kemudian bagian E kuas sama, tapi untuk paletnya dan kanvas itu tidak ada hubungannya dengan tinta dan kertas. Sehingga jawaban yang paling benar adalah bagian D, di mana kuas membutuhkan cat untuk mengecat di dinding. Nah, itu contoh soal analogi 3 kata. Selanjutnya kita beralih pada analogi berdasarkan jenis hubungan antar kata. Karena yang tadi kita bicara tentang analogi berdasarkan tingkatan. Sekarang kita belajar tentang analogi berdasarkan jenis hubungan antar kata. Di sini hubungan antar kata yang dimaksud adalah hubungan yang terjadi pada 2 atau 3 kata pada salah satu sisi. Sehingga pada jenis hubungan antar kata ini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu hubungan fungsi. Adapun rumusnya di sini kata benda ya, titik 2 fungsinya ya, sama dengan polanya harus sama dengan yang ada di kiri dengan pasangan yang ada di sebelah kanan. Di mana di sini kata benda, maka di sini juga harus kata benda. Jadi teman-teman harus ketahui bahwa ini jangan sampai terbalik ya. Kata benda fungsi, di sini fungsi dan kata benda itu salah. Harusnya kata benda di sini juga kata benda. Jadi jangan terbalik di pasangan yang sebelah kanan ini. Adapun contoh soalnya, telinga berfungsi ya untuk mendengar ya, sama dengan titik-titik, titik 2 dan titik-titik. Ini yang harus kita cari. Berarti telinga ini dia merupakan kata benda ya. Kita harus mencari pada bagian jawabannya sama-sama kata benda, lidah, kulit, tangan, hidung, dan mata juga sama kata benda. Tapi kita harus mencari apakah fungsinya sudah benar atau tidak. Lidah untuk merasakan sedap itu tidak tepat ya, karena lidah itu berfungsi untuk mengecap ya. Itu mengecap, katanya tidak tepat ini. Kemudian bagian B, kulit berfungsi untuk meraba. Benar. C, tangan berfungsi untuk memukul juga benar ya, karena tangan memukul itu kita bisa menggunakan tangan ya. Kemudian D, hidung titik 2 atau berfungsi untuk flu salah. E, mata berfungsi untuk rabun, itu harusnya mata berfungsi untuk melihat. Nah, di sini kita mendapatkan 2 jawaban, tapi tentu saja kita bicara tentang telinga dan dengar, berarti ini berbicara tentang alat indera, sehingga jawabannya adalah bagian B, yaitu kulit berfungsi untuk meraba. Selanjutnya hubungan persamaan. Jadi ini adalah hubungan persamaan, kita mencari ya persamaan dari kata tersebut ya. Contoh soalnya yaitu mudah, gampang. Persamaan kata dari kata mudah yaitu gampang, sehingga jawabannya juga kita harus mencari persamaan kata. Bagian A, pulang pergi, itu lawan kata. Bagian B, itu keluarga sekolah, bukan persamaan kata ya. Bagian C, ayah ibu, bukan persamaan kata. D, teman, rekanan, persamaan kata dari teman itu rekanan ya, ini benar. Dan persamaan kata sulit dengan pusing itu tidak sama ya. Jadi jawaban bagian ini, jawaban yang benar adalah bagian D. Selanjutnya hubungan lawan. Adapun rumusnya di sini kata sifat ya, titik 2 lawan katanya sama dengan kata sifat titik 2 lawan katanya. Jadi di sini jangan dibalik teman-teman. Di sini harus kata sifat, di sini juga harus kata sifat ya. Contoh soalnya, gelap lawan katanya terang, sama dengan bahasa lawan katanya. Apakah abasi? Itu tidak benar. Hujan juga bukan lawan katanya. C, kering, itu lawan kata dari kata bahasa, sehingga jawaban yang benar adalah bagian C. Kemudian hubungan pekerjaan. Adapun rumusnya di sini profesi yang dikerjakan sama dengan profesi yang dikerjakan. Ya, jangan sampai terbalik. Di sini profesi titik 2 yang dikerjakan sama dengan yang dikerjakan titik 2 profesi. Seperti apa contoh soalnya? Di sini kita lihat wartawan berita ya. Wartawan adalah profesinya dan yang dikerjakanlah mencari berita. Jadi kita bisa menyusun kalimat wartawan bertugas untuk mencari berita. Nah, di sini coba kita susun kalimatnya pada bagian A. Profesor bertugas untuk mencari gaji, itu tidak tepat ya, karena profesor untuk meneliti. Bagian B, teller bertugas mencari uang, juga tidak benar, karena tellerin dia menerima uang
C. Polisi bertugas untuk mencari pencuri. Ini benar karena ketika ada kasus pencurian maka polisi bertugas untuk mencari pencuri. Malam dingin itu tidak benar ya, ini bukan profesi. Kulit juga bukan profesi. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Selanjutnya hubungan sebab akibat ya. Nah, di sini rumusnya kalau kita di sini diawali bicara sebab ya dan di sini akibat, maka di sini juga harus bicara tentang sebab dan di sini akibatnya. Ketika kita mengawali akibat dan titik dua sebab, maka di sini juga harus diawali dengan akibat dan diakhiri dengan sebab. Ya, itu rumusnya atau rumus polanya ya. Contoh soalnya yang pertama, hujan titik dua banjir ya. Hujan ini adalah sebab ya. Sebab karena hujan yang berkepanjangan akan mengakibatkan banjir. Nah, berarti di sini harus kita mencari akibatnya dari kemarau tersebut. Ini adalah sebab. Berarti kita harus menyusun kalimat kemarau yang berkepanjangan akan mengakibatkan A. menyerap, tidak benar. B. beracun. Kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan beracun, juga tidak tepat. Kemudian berasap, kemarau yang berkepanjangan mengakibatkan berasap, itu tidak benar. D. kekeringan, kemarau yang berkepanjangan akan mengakibatkan kekeringan, ini benar ya. Bagian ini juga tidak benar, sehingga jawaban yang benar adalah bagian D. Selanjutnya nomor 2, abrasi titik 2 empasan. Abrasi ini adalah akibat, empasan ini adalah sebab ya. Seperti abrasi terjadi karena disebabkan oleh adanya empasan ya. Abrasi itu adalah pengikisan ya. Abrasi terjadi karena disebabkan oleh adanya empasan ombak ya. Ini struktur kata yang harus kita pakai ya, struktur kalimatnya. Abrasi terjadi karena disebabkan oleh adanya empasan, sehingga di sini bicara tentang akibat ya. Nah, coba kita gunakan kalimatnya. Gempa terjadi karena disebabkan adanya bumi. Ini gempa ini disebabkan oleh adanya pergeseran lempengan tektonik, jadi bukan karena bumi ya. Kemudian B, rayuan ya terjadi karena disebabkan adanya pujaan. Ini tidak tepat ya. Ini tidak tepat karena rayuan ini itu bukan akibat ini. Ini bukan akibat ya, rayuan. Kemudian C, reruntuhan ya. Reruntuhan ini akibatnya disebabkan oleh adanya penghancuran ya. Ini benar karena reruntuhan terjadi karena adanya penghancuran ya. Nah, kemudian bagian D, rusak terjadi karena adanya parah, itu tidak tepat. Serpihan terjadi karena adanya potongan, karena serpihan dan potongan ini merupakan persamaan kata ya gitu. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, reruntuhan terjadi karena adanya penghancuran atau disebabkan adanya penghancuran. Selanjutnya hubungan urutan. Jadi hubungan urutan ini itu kita harus mencari urutannya ya pada setiap kata tersebut. Apakah dia dari awal akhir ya, dari 1 sampai 10 atau 10 sampai 1 ya. Dari yang tertinggi ke yang terendah atau dari yang terendah ke yang tertinggi. Nah, di sini contoh soalnya bulan Juni dan bulan Maret. Ini apa hubungannya bulan Juni dan bulan Maret? Nah, kalau kita lihat dari segi urutannya, bulan Juni itu posisinya setelah 2 bulan setelah bulan Maret ya. Maret, kemudian April 1, Mei 2, kemudian Juni, berarti ada 2 bulan antaranya ya, antara bulan Maret dan bulan Juni. Tapi pada bagian ini pada bulan Juni ini, Juni lebih dulu ada ya. Dia setelah bulan Maret, tapi letaknya di awal sini. Berarti di sini juga harus yang tertinggi ya, yang kita harus mengurut dari yang tertinggi ke yang terendah.
Nah, bulan Mei ini ke Juli itu dari yang terendah ke yang tertinggi, karena setelah bulan Mei itu Juli ya. Nah, kemudian bagian B, gelap terang hubungan lawan ini tidak tepat. Kemudian menit jam ya, itu juga tidak tepat ya, tidak tepat karena harusnya di sini bicara tentang sekian menit, bukan hubungan dengan jam ya. Kemudian adapun antaranya, menit ke jam itu tidak ada antaranya ya, karena satu menit itu berapa jam. Di sini untuk menitnya tidak ada antaranya, beda dengan bulan Juni dan Maret ya. Dia ada dua bulan antara dari setelah bulan Maret. Kemudian bagian D, ini jawaban yang benar, jawaban yang termasuk benar ya. Desember, bulan Desember 2 bulan setelah bulan September, karena ada Oktober ya 1, November 2, berarti Desember, berarti ada 2 bulan setelah bulan September. Kemudian bagian E juga bisa dikatakan benar karena ada hubungan urutan, di mana hari Minggu ini letaknya 2 hari setelah hari Kamis, yaitu Jumat Sabtu ya, sehingga 2 hari setelah hari Kamis. Jadi jawaban yang tentu saja paling benar, karena di sini bicara tentang bulan, maka kita harus mencari hubungan tentang bulan juga, yaitu Desember dan September. Selanjutnya hubungan jenis. Apa itu hubungan jenis? Di sini rumusnya yaitu umum khusus. Jadi kita harus sesuaikan ya, samakan pasangan kata yang sebelah kiri dengan pasangan kata yang sebelah kanan. Kalau di sini bicara umum, maka di sini juga harus bicara umum, jangan digunakan kata khusus, dan di sini umumnya. Begitupun di sini ketika diawali oleh khusus, maka di sini juga harus diawali dengan kata khusus. Contoh soalnya zebra dan binatang. Zebra ini adalah sesuatu yang khusus, binatang ini adalah sesuatu yang umum ya. Nah, di sini kita bisa menyusun kalimat, zebra adalah salah satu jenis binatang ya. Coba kita lihat bagian A, mawar adalah salah satu jenis bunga, itu benar. Pohon salah satu jenis jati, tidak tepat, ini terbalik ya. Jati harusnya salah satu dari jenis pohon. C, kamar salah satu jenis rumah. Saya rasa ini tidak tepat karena kamar itu bagian dari rumah ya, bukan jenis ya, bukan jenis rumah. Harusnya kalau dikatakan jenis rumah di sini harus yang lebih khusus dari rumah tersebut ya. Ini bagian dari rumah ya, kamar. Kemudian D, kucing, tikus bukan umum khusus ya. Begitupun dengan anak ibu, sehingga jawaban yang benar adalah bagian A, mawar salah satu jenis bunga. Kemudian hubungan bagian ya. Ini hubungan bagian ini kita harus melihat juga pasangan kata sebelah kiri dan pasangan kata sebelah kanan harus sama ya. Nah, contoh soalnya rumah pada bangunan rumah memiliki atap ya. Nah, ini bagiannya, terdapat bagian atap. Nah, kepala ini ada bagian dari kepala tersebut. Tentu saja ada bagian A, ada rambut. Bagian B, kelapa itu bukan bagian dari kepala. Begitupun dengan C, bukan bagian dari kepala karena botak ini adalah kondisi ya ketika rambut sudah tidak ada lagi. Kemudian D, handuk juga bukan bagian dari kepala. Begitupun dengan kata gundul, karena gundul sama saja dengan kata botak ya. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian A ya. Kepala terdapat rambut ya. Pada rumah terdapat yang namanya atap. Sehingga jawaban yang benar adalah bagian A, rambut. Nah, selanjutnya hubungan ilmu. Di sini pada hubungan ilmu ini kita harus sesuaikan kalimatnya juga, strukturnya yang ada pasangan kata sebelah kiri dan pasangan kata sebelah kanan harus sama. Nah, rumusnya bisa saja kita di sini ada ilmu, di sini kata benda, di sini harus ilmu, dan di sini kata benda. Begitupun dengan kata benda, ilmu,
di sini harus kata benda. Nah, di sini contoh soalnya didahului oleh kata ilmu, yaitu psikologi. Ya, psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Berarti di sini harus bicara tentang ilmu. Nah, bicara tentang ilmu itu pasti ada loginya ya, kata loginya, sehingga jawaban yang benar adalah bagian B ya. Karena teologi adalah ilmu yang mempelajari tentang agama. Karena kalau bagian A ini ya, bagian A ini hewan itu bukan ilmunya ya, tapi dia kata bendanya. Tapi zoologi ini adalah ilmu yang hanya saja dia strukturnya ya tidak tepat, karena lebih diletakkan di awalnya di sini bukan ilmu tapi kata benda ya. Kalau di sini ilmu, berarti di sini juga harus ilmu, sehingga jawaban yang tepat adalah bagian B ya, teologi agama. Karena bagian C juga tidak tepat, guru bukan bagian dari ilmu. D, sepak bola juga bukan bagian dari ilmu, begitupun dengan suhu. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi analogi ya. Tentu saja pada materi analogi ini, ketika kita bisa memahami materinya, maka yakin dan percaya kita bisa menjawab semua soal-soal analogi pada tes intelijensi umum. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.